umat Kristen tiap hari baca Alkitab. Kami tahu tentang Tuhan Israel. Kami tahu tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayanis Chin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua di mana ada pidato dari aktivis Yahudi yang bernama Ibu Monica, dan dia menghadiri suatu acara yang ada di Al Zaitun, dan dengan diberi dia kesempatan untuk berbicara di Al Zaitun, maka dia membicarakan tentang kedamaian. Bahkan dia dengan berani menyebut Elohim, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itu didengar oleh semua orang yang ada di Al Zaitun itu, teman-teman ya. Teman-teman, kita tahu bahwa selama ini memang Indonesia tidak bisa membangun hubungan diplomatik dengan Israel karena ada satu anggapan bahwa Israel itu sebagai penjajah, dan Indonesia mau membuka hubungan atau membangun hubungan diplomatik dengan Israel apabila Israel dan Palestina berdamai. Nah, teman-teman, oleh karena itu mari kita akan mendengarkan edukasi dari Ibu Monica mengenai perdamaian, dan kita akan menonton videonya yang berikut ini. Shalom. Shalom untuk Al Zaitun. Salam damai dari saya, Fakta Israel. Salam damai buat Panji Gumilang dan seluruh keluarga besar Al Zaitun. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih sudah membolehkan saya datang memakai baju bintang Daud. Pada bulan Maret baru tahun 2023 ini, saya berkunjung ke kota kelahiran Yesus dan kota kelahiran Raja Daud, Bethlehem. Dan ketika saya memakai kaos ini, tour guide di Bethlehem tidak suka dan menyuruh saya untuk kalau bisa jangan pakai kaos bintang Daud. Tetapi di sini, di Indramayu, saya bisa masuk dengan kaos bintang Daud. Terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan izinkan saya menyampaikan dalam YouTube saya, YouTube Fakta Israel, saya selalu mengucapkan ada kata-kata sebelum akhir, ada pesan yang ingin saya sampaikan, yakni damai selalu baik. Berdamai pasti baik. Dan damai dimulai dari diri sendiri. Dan ternyata saya menemukan damai dimulai dari Al Zaitun. Tepuk tangan buat Anda semua. Damai dimulai dari Al Zaitun untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih damai. Dan saya bersyukur ada seorang pemimpin pesantren yang visioner, yang kapasitasnya bukan hanya sebagai pendidik, tetapi sebagai negarawan. Karena seorang negarawan itu punya visi ke depan dan punya berdiri di atas golongan dan kelompok. Dan kita di Indonesia butuh orang seperti Syekh Panji Gumilang. Dalam hal visi, toleransi, dan perdamaian untuk persatuan. Tidak pernah ada yang salah dengan perdamaian. Setuju? Tidak pernah ada yang salah dengan toleransi. Saya dikritik karena saya membela Al Zaitun. Saya dikritik karena dibilang toleransi ada batasnya. Kemarin saya tanya kepada Syekh langsung, Syekh, sampai sejauh mana toleransi menurut Anda? Dan beliau menjawab, toleransi tidak ada batasnya. Dalam arti kita toleran pada hal-hal yang benar. Kita toleran pada hal-hal yang membawa damai. Kita
Kita toleransi pada hal-hal untuk kebaikan semua. Kita tidak toleran pada hal-hal kekerasan. Kita tidak toleran pada hal-hal yang radikal. Betul tidak, Bapak Ibu? Dan saya menemukan di sini ada ajaran untuk menghapus diskriminasi. Saya menemukan monumen yang tulisannya adalah tentang toleransi dan perdamaian. Dan saya bersyukur untuk hal ini. Dan saya sebagai umat non-muslim, saya betapa bangga. Karena yang berbicara untuk membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia, datangnya bukan dari kami, orang Kristen. Datangnya bukan dari hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan gereja, tapi dari orang Muslim. Luar biasa. Kami umat Kristen tiap hari baca Alkitab. Kami tahu tentang Tuhan Israel. Kami tahu tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi kami umat Kristen terlalu takut untuk berbicara mendukung hubungan Israel dan Indonesia. Tujuan untuk ada hubungan ini untuk apa? Untuk mendamaikan Israel dan Palestina. Tetapi suara itu justru muncul dari tempat ini. Bisa dibayangkan. Luar biasanya, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk visi perdamaian. Karena di dalam Alkitab tertulis, Tuhanlah yang membuat damai. Manusia mengupayakan perdamaian, tetapi keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Kita berupaya. Syekh Panji Gumilang sudah bersuara. Dan Bapak Ibu izinkan saya memberitahukan ada satu tokoh di Alkitab bernama Kores. Kores adalah Raja Persia. Raja Persia ini sudah dinubuatkan untuk akan muncul seorang raja. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 150 tahun sebelum Kores lahir. Bahwa inilah orang yang dipilih Tuhan meskipun dia tidak mengenal Allah Israel. Tidak mengenal Elohim Israel. Tetapi dia dipilih untuk memulangkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Dan Kores memberikan dana untuk membangun bait suci Yahudi di Yerusalem. Pesannya apa untuk kita? Konteksnya apa untuk kita hari ini? Tuhan yang sama yang dahulu memilih Kores adalah Tuhan yang sama bisa memilih seseorang di Indonesia untuk berdiri menyatakan visi Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi umat yang berdamai. Dan Tuhan bisa memilih Syekh Panji Gumilang untuk menjadi Kores di masa modern. Doa saya yang terbaik untuk Al-Zaitun. Para santri maju terus. Kalian akan menjadi pemimpin. Kalian akan harus menjadi berkat buat Indonesia. Bukan beban, tapi menjadi berkat untuk Indonesia. Pondok pesantren ini harus bisa menunjukkan bahwa kami ini memang berbeda. Kami menempuh cibiran, kecaman, kami menghadapi tantangan yang besar. Tetapi percayalah, jika kita benar, kita berani karena benar, takut karena salah. Jika kita berpatokan pada kebenaran, saya percaya dunia akan melihat, Indonesia akan melihat apa visi dari Syekh Panji Gumilang. Visi tentang edukasi, mengubah pola pikir sejak dini yang dilakukan Al-Zaitun itu betul-betul nyata dan berbuah. Indonesia 2045. Semuanya saya berharap akan ada presiden dari sini. Saya berharap lahir menteri-menteri dari pondok pesantren ini. Dan saya juga berharap sekolah-sekolah Kristen bangkit untuk melihat bagaimana pola pendidikan di pondok pesantren ini yang bisa mandiri, berdikari, berusaha mencukupkan kebutuhannya secara swadaya dan swadana. Ini sebuah contoh untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia yang sangat baik. Bayangkan jika di setiap kabupaten ada seperti Al-Zaitun. Sistemnya sama. Masyarakat akan lebih mudah disejahterakan. Dan saya percaya sesuatu yang susah, yang kecil, kita memulai dari apa yang ada di tangan. Syekh Panji Gumilang memulainya sejak tahun 1999. Dan sampai sekarang, ribuan alumni sudah ada di masyarakat. Dan kita menunggu Anda semua itu menunjukkan identitas Anda, menunjukkan perbedaan
kualitas dari sini beda dengan kualitas dari yang lain. Perbedaannya di mana? Semua pesantren pasti ngajarin menjadi umat beragama Islam yang baik. Tetapi di Al Zaitun diajarkan toleransi dan perdamaian. Inilah bedanya. Jadi tepuk tangan buat Anda semua dan saya berterima kasih untuk itu. Salam damai dari saya, dari Fakta Israel. Tuhan memberkati Anda. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub memberkati. Anda semua memberkati Al Zaitun dan maju terus Al Zaitun membuat Indonesia menjadi lebih baik dan lebih damai. Shalom. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana Ibu Monica memaparkan tentang kedamaian. Memang bahwa kedamaian itu adalah sangat penting bagi kita semua. Terlebih-lebih di dalam negeri kita sendiri, kita harus menciptakan kedamaian. Karena itu jauh lebih penting daripada pertikaian, kebencian, dan sentimen. Apalagi anggapan-anggapan negatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Jadi oleh karena itu marilah kita menjadi orang yang benar-benar mencintai kedamaian, membangun hubungan toleransi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Monica tadi, bahwa untuk membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel bukanlah muncul dari mulut orang Kristen, atau bukan muncul dari para hamba Tuhan atau para pendeta, para pastor, melainkan itu muncul dari Al Zaitun, yang dimana itu adalah penganut agama Islam sendiri, yang tentunya saja mereka berusaha menciptakan kedamaian. Mereka berusaha membangun toleransi antar negara, antar sesama warga juga, dan antar agama. Jadi itu yang perlu kita perhatikan teman-teman. Kalau selama ini mungkin Indonesia ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa Israel adalah penjajah, maka kita perlu perhatikan bahwa kalau kita sudah mengerti permasalahan mereka antara Palestina dan Israel ini, saya rasa tidak muncul anggapan-anggapan negatif, apalagi narasi-narasi negatif terhadap Israel. Hanya saja karena kita tidak mengerti latar belakang masalah mereka. Jadi sehingga ada banyak kelompok, ada banyak golongan yang mengatakan bahwa Israel adalah penjajah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Monica tadi, bahwa Al Zaitun, Panji Gumilang sebagai pemimpin Al Zaitun itu dipakai oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan memakai Kores pada saat itu untuk memulangkan bangsa Israel dari pembuangan. Sekalipun Kores itu adalah orang yang masih belum mengenal Allah, tetapi Tuhan bisa pakai hati dan pikirannya untuk menciptakan suatu kedamaian di mana orang Israel di sana tertindas dalam pembuangan. Tetapi karena Tuhan memakai siapa saja yang Dia kehendaki, maka tidak ada yang mustahil. Maka kita perlu perhatikan bahwa Kores di saat ini, di zaman ini adalah Al Zaitun atau Panji Gumilang yang berusaha menciptakan kedamaian, yang dimana jangan sampai terjadi yang namanya penindasan, persekusi, kebencian, dan lain sebagainya. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang menerapkan ajaran-ajaran agama kita. Karena agama manapun tidak diajarkan kepada kita untuk membenci suatu kaum, suatu golongan, suatu kelompok. Mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengenal Allah kita masing-masing sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dan mari kita menerapkan ajaran kita masing-masing sesuai dengan yang diajarkan oleh kitab kita masing-masing. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan, dan kiranya melalui video ini kelompok-kelompok tertentu, bahkan terlebih di Indonesia ya, yang dimana masih terjadi saja persekusi, pelarangan ibadah terhadap minoritas. Nah, kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang
berkoar-koar bahwa Israel sebagai penjajah, dia tidak tahu bahwa di negeri ini pun masih ada kelompok-kelompok penjajah kaum minoritas. Nah, mari kita perbaiki itu semua. Jangan sampai kita melihat selumbar di mata seseorang, tetapi di mata kita sendiri kita tidak dapat melihatnya. Mari kita menjadi orang yang menciptakan kedamaian, sebab firman Allah mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.